Halo, apa kabar? Jadi ini adalah apa aja yang telah aku tonton di bulan Agustus tahun ini. Jadi langsung aja, yang pertama aku nonton film Dream. Film ini ada di Netflix, film dari Korea Selatan yang diperankan oleh Park Seo Joon dan juga IU. Intinya menceritakan tentang perjuangan para tunawisma yang berlatih untuk kejuaraan Piala Dunia sepak bola, tapi untuk para tunawisma. Film ini para pemerannya bisa dibilang bagus semua dalam memerankan tiap karakternya. Karakternya pun juga banyak dan memiliki latar belakang serta struggle atau perjuangan masing-masing dalam kehidupan mereka. Tapi sebenarnya ini adalah film komedi, yang mana emang dalam beberapa kesempatan cukup dapat lucunya, tapi di satu sisi yang lain, aku nggak terlalu menikmati pacingnya, terutama dari segi editing filmnya yang terasa cepet banget, khususnya dalam memotong antar adegan. Di satu bagian dialog aja itu bisa-bisa bergantian angle dan perubahan adegannya itu bisa berkali-kali. Ya mungkin tujuannya supaya nggak monoton mungkin, dan supaya filmnya gerak terus. Tapi menurutku agak terlalu berlebihan, dan kayaknya juga kurang efektif untuk bisa bikin lucu dari cara tersebut. Setidaknya buatku pribadi. Nah tapi di luar itu, sebenarnya ceritanya seru, dan cukup banyak juga momen yang menyenangkan serta mengharukan di film ini. Jadi masih lumayan lah. Kemudian yang kedua, aku nonton film Forrest Gump lagi. Kayaknya ini udah kali ketiga atau kali keempat gitu aku nonton filmnya. Entah kenapa, tapi menurutku ini adalah salah satu film yang aku bisa merasakan kenyamanan tersendiri ketika nonton filmnya. Mungkin karena ceritanya, yang sangat grounded atau terasa sebagai cerita yang manusiawi sekali. Atau mungkin juga karena karakternya yang walaupun memiliki kekurangan, tapi sampai dewasa tetap nggak kehilangan identitasnya sendiri yang dari kecil adalah orang yang polos dan baik. Atau juga mungkin karena secara nggak langsung film ini ngasih harapan kepada siapapun yang nonton, tapi apapun alasannya, aku selalu merasakan kesenangan serta kedamaian setiap aku nonton film ini. Apalagi dengan gaya penyutradaraan filmnya yang kalem dan nyantai, tapi nggak bikin kita bosen sama sekali selama ngikutin perjalanan hidupnya si Forrest Gump. Yang padahal secara rentang waktu filmnya, yang hampir 2 jam setengahan kalau nggak salah, bisa dibilang cukup panjang sebagai film yang isinya ngikutin perjalanan hidup seseorang doang. Tapi sekali lagi, menurutku ini film yang bagus banget. Banyak momen yang lucu, dramanya juga berhasil membuat emosional, dan udah pasti merupakan film yang kedepan-depannya akan aku tonton lagi. Nah terus aku juga nonton film Zom 100, Bucket List of the Dead. Ini film dari Jepang, bisa kamu tonton di Netflix juga. Aku bisa bilang kalau ini merupakan salah satu dari banyak jenis film yang mendingan sebelum nonton, kamu harus sudah menyesuaikan ekspektasi dulu terhadap apa yang kira-kira bisa kamu dapatkan dari film ini. Dan selain itu, series ini juga ada versi animenya. Dan di video review Zom waktu itu, aku bilang kalau aku belum sempat nonton animenya. Nah, tapi sekarang udah, walaupun memang cuma 2 episode doang ya. Karena jujur aja, episode untuk satu seasonnya itu belum rilis semua. Dan aku tipe orang yang nggak terlalu demen banget untuk ngikutin tanggal rilis untuk per tiap episodenya gitu. Karena biasanya udah keburu penasaran duluan. Tapi bisa dibilang kalau dari 2 episode yang udah aku tonton itu aja, aku tahu kalau versi animenya itu jauh lebih seru dan lebih menyenangkan. Bahkan dari segi karakterisasi untuk beberapa tokoh-tokohnya selain karakter utamanya itu juga lebih bagus dan juga lebih ada kedekatan dengan penonton dibandingkan dengan versi filmnya. Jadi menurutku tetap lebih worth it untuk nonton versi animenya. Apalagi filmnya juga punya banyak masalahnya sendiri, terutama untuk endingnya. Kemudian aku nonton series Squid Game. Udah pasti kamu tahu itu series apa ya. Tapi aku nonton series ini lagi, karena juga sebenarnya kebetulan sekali waktu itu aku sempat baca atau nonton gitu. Dan ternyata series ini akan ada season 2-nya. Dan karena udah lama juga, kebetulan aku juga lagi nggak banyak keluar untuk nonton. Jadi ya nggak ada salahnya aku nonton series ini lagi. Dan bahkan bisa dibilang di waktu nonton yang kedua ini pun menurutku series ini emang tetap menarik ya. Walaupun jujur aja, aku sebenarnya nggak terlalu tahu apa yang bikin series ini sampai meledak banget di waktu itu gitu. Karena bahkan kayaknya series ini juga nyampe ke orang-orang yang nggak terlalu ngikutin film atau series banget. Tapi mereka tahu, jadi ya menurutku luar biasa sekali. Walaupun aku juga berspekulasi bahwa mungkin karena secara cerita itu sangat serius, sekaligus juga depresif banget, yang mungkin juga mencerminkan keadaan di dunia nyata, serta mewakili apa yang dialami oleh banyak sekali orang. Jadi ya mungkin jadi banyak orang juga yang ngerasa emosional terhadap cerita serta karakternya. Dan mungkin ditambah juga dengan alasan yang kedua, yaitu konsep dari seriesnya itu sendiri.
yang mana konsepnya emang kelihatan kayak series untuk anak-anak, dengan warna yang cerah semua, ditambah lagi dengan banyak melakukan permainan, jadi itu sendiri tentu akan menarik perhatian, kemudian digabung sama ceritanya yang juga depresif, jadi ya tentu bertabrakan banget, tapi dengan motivasi dari karakter utamanya, yang juga sangat-sangat bisa dimengerti oleh penonton, ditambah dengan eksekusi seriesnya yang juga bagus, itu semua jadi sangat mewajarkan kalau kenapa series ini rame banget untuk penontonnya itu sendiri. Nah, aku sendiri suka banget sama cerita serta karakterisasinya. Jadi aku berharap semoga season 2-nya akan sebagus season 1-nya. Berikutnya aku nonton film 65. Sebetulnya ada dua hal yang bikin aku pingin nonton film ini. Yang pertama karena tema dinosaurusnya, dan yang kedua adalah karena pemeran utamanya, yaitu Adam Driver. Dan sebenarnya ini juga film yang sama seperti film Zombie 100. Mendingan kita menyesuaikan ekspektasi juga sebelum nonton. Ditambah lagi durasinya juga pendek banget, hanya sekitar 1,5 jam. Dan secara keseluruhan, aku bisa bilang kalau kayaknya ini adalah film yang lebih baik. Kita nggak usah terlalu berharap dengan cerita yang akan serius banget. Nah, tapi masalahnya, ketika aku nonton film ini, aku masih dengan ekspektasi yang cukup tinggi. Apalagi kan tadi aku juga bilang kalau aku berharap dengan dinosaurusnya. Jadi ya jujur aja secara pengalaman nonton juga cukup kecewa lah sama film ini. Jadi mungkin saranku buat yang pengen nonton, anggap aja ini sebagai film yang buat senang-senang aja. Nggak usah terlalu dibawa serius. Dan terakhir, aku nonton Mask Girl. Ini series adaptasi dari webtoon, tapi untuk webtoonnya sendiri kayaknya cuma ada bahasa Korea kalau pengen baca lengkapnya. Nah, tapi untuk seriesnya sendiri, menurutku ini series seru banget. Terutama untuk episode 1 dan 2-nya. Sebetulnya sampai episode 4 masih bagus sih. Tapi aku pribadi suka banget untuk episode 1 dan 2 karena ada satu adegan secara spesifik yang sinematografinya itu menurutku cemerlang sekali. Sebenarnya detailnya udah aku sampaikan di video review, tapi intinya series ini berhasil menyampaikan emosi karakter utamanya cuma dengan sinematografi aja. Plus juga banyak adegan dengan gambar-gambar yang cantik, kemudian aktingnya juga bagus semua. Konflik utama ceritanya yang juga menarik, serta fokus, nggak lari kemana-mana, bisa dibilang. Dan walaupun memang ada beberapa bagian yang cukup mengganggu untukku pribadi, tapi secara utuh, ini tetap series yang bagus dan seru banget. Jadi kalau bisa tonton, kalau kamu tertarik. Ya jadi itu semua film dan series yang aku tonton di bulan Agustus tahun ini. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk menonton, dan semoga bahagia selalu semuanya.